Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat bertemu kembali dalam program Renungan SOS. Puji Tuhan, mengawali renungan ini kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, pagi yang indah ini kembali kami datang kepadamu. Kami menaikkan pujian syukur sebab karena kemurahan-Mu kami boleh alami di sepanjang malam. Kami boleh tidur dengan nyenyak, terlebih Engkau sudah bangunkan kami pada pagi yang indah ini dengan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan melakukan renungan firman-Mu Tuhan. Untuk itu sebelum kami memulainya, kami mohon Roh Kudus menolong kami, memberikan kami pengertian agar kami dapat menangkap pesan-pesan Tuhan melalui renungan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi yang indah ini kita akan sampai pada bagian yang keempat, ya. Kita masih pada judul utama, ya, atau judul utama atau tema utamanya adalah mengenal Tuhan dan namanya, ya. Nah, bagian indah ini kita sampai pada bagian yang keempat, ya, yaitu tentang nama-nama ilahi yang diberi awalan YHWH atau Yahweh, ya. Nah, pagi yang indah ini adalah nama ilahi yang keempat yang berasal dari awalan, yang diberi awalan YHWH adalah Yahweh Shalom, ya. Nah, kita sering mendengar Shalom. Haleluya, ya. Nah, pagi yang indah ini kita akan melihat di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-24. Di sana kita akan menemukan kata Yahweh Shalom. Saya akan bacakan ayat ini. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-24. Lalu Gideon mendirikan mesbah di sana bagi Tuhan dan menamainya, ya. Jadi mesbah yang dibangun oleh Gideon itu dibangun, kemudian diberikan nama, yaitu Tuhan itu keselamatan. Mesbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer, ya. Nama, ya, jadi mesbah yang dibangun oleh Gideon pada waktu itu masih ada sampai sekarang, sampai, ya, penulisan kitab Hakim-Hakim ini, ya. Nah, Yahweh Shalom artinya Tuhan menyelamatkan. Haleluya. Nah, saudaraku, kitab Hakim-Hakim ini menceritakan tentang bangsa Israel, ya. Ini adalah generasi yang kedua yang lahir di padang gurun. Sebab generasi pertama yang keluar dari Mesir, semua kurang lebih hampir 2 juta orang atau 3 juta orang sudah dibantai atau sudah dihukum oleh Tuhan, sudah mati di padang gurun, ya, karena mereka ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan. Nah, kemudian kitab Yosua menceritakan Yosua sebagai generasi penerus yang menggantikan Musa. Dialah yang memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, ya. Sedangkan, ya, kitab Hakim-Hakim ini masih juga meneruskan tentang kitab Yosua, bagaimana kondisi bangsa Israel generasi kedua yang lahir di padang gurun yang telah masuk ke tanah perjanjian, ya, tetapi sangat disayangkan hidup mereka, ya. Mari kita akan baca, ya. Saya akan tunjukkan kepada saudara. Kita baca dari ayat yang pertama, Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang pertama. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada
orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni di gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak, sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu banyak seperti belalang. Orang-orang dan unta-unta tidak terhitung banyaknya, sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Saudaraku, kondisi orang Israel setelah mereka ada di tanah yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka, kondisinya bukan menjadi baik ternyata. Ya, tanah perjanjian itu baik, hasilnya luar biasa ya. Ada lagu berbunyi, mana anggur sana anggur mana anggur berlimpah, air madu mengalirlah, maju ke tanah Kanaan. Saudaraku, sebenarnya tanah perjanjian itu tanah yang subur. Tetapi realita membuktikan di dalam Hakim-Hakim pasal 6, kondisi keadaan bangsa Israel bukan semakin baik, mereka semakin melarat. Apa penyebabnya? Ayat yang pertama, ya. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Ya. Mengapa? Sebab mereka melakukan apa yang jahat. Sebagai orang percaya setelah terima Tuhan, jangan kembali kepada kehidupan yang lama, itu jahat di mata Tuhan. Itulah sebenarnya yang membuat orang percaya menjadi sangat melarat. Di sini dikatakan, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang-orang Midian. Ya, ini sebagai akibat perbuatan mereka juga. Tuhan bilang sampai di tanah perjanjian, ya, jangan berjanji dengan mereka, kawin-mawin dengan mereka, dan musnahkan semuanya, anak-anak, orang tua, laki, perempuan, hamba, dan segala yang mereka miliki harus dimusnahkan. Tetapi yang terjadi lain, ya. Apa penyebabnya? Karena mereka tidak melakukan lagi kebenaran firman Tuhan. Hidup tidak bedanya dengan orang-orang Kanaan. Ya, mengapa kita seringkali banyak masalah yang kita hadapi? Bahkan sampai dikatakan melarat, sangat. Dipakai awalan kata sangat. Betapa betul-betul mereka papa. Ya. Mereka miskin. Setiap kali mereka selesai menabur, ya, mereka tinggal itu di bukit-bukit, di kubu-kubu, ya, perlindungan, jauh dari tempat-tempat keramaian. Ini aneh, ini ajaib. Padahal tanah perjanjian dijanjikan Tuhan untuk mereka. Tetapi bangsa Kanaan tahu, apabila mereka sudah menabur, datanglah mereka merampok semua yang mereka tabur, bahkan semua harta kekayaan mereka dirampok. Saudaraku, itu penyebabnya adalah karena mereka tidak lagi menjadi pelaku firman. Begitu juga halnya dengan kita orang percaya. Setelah kita terima Tuhan lahir baru, jangan lagi kembali hidup di dalam kehidupan yang lama. Maka jika kita mengalami masalah demi masalah, termasuk masalah ekonomi, menjadi sangat melarat, hati-hati saudaraku, ya. Dan saudara mau tahu, mari kita baca di ayat yang ayat selanjutnya. Saya bacakan ayat yang ke-7. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel dan berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku
menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka ku berikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi kamu tidak mendengarkannya. Saudara, ketika kita mengalami peristiwa yang sama seperti yang dialami bangsa Israel, seringkali di dalam doa kita, ya, kita berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab apa? Tuhan menegur kita. Ketika dalam kondisi apapun masalah menimpa kita, jangan lupa, ya, jangan lupa, jangan tinggalkan tempat-tempat ibadah. Di sanalah firman Tuhan akan menjadi jawaban bagi kehidupan kita. Apapun masalah kita, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, sakit penyakit, ya, usaha dan sebagainya, sangat melarat. Saudara tahu kondisi di hari-hari ini bukan akan semakin baik ke depan. Firman Tuhan bilang hari-hari ini jahat adanya. Pergunakanlah waktu yang ada untuk apa? Ibadah. Dikatakan bangsa Israel sangat melarat. Sekalipun kondisi kita seperti itu, mungkin uang persembahan sudah tidak punya. Ingat, ibadah itu merupakan janji Tuhan. Kalau kita setia beribadah kepada Tuhan, ibadah itu mengandung janji untuk hidup yang sekarang maupun yang akan datang. Dia akan memberkati roti makanan kita. Apapun profesi kita dipulihkan Tuhan. Usaha kita, pekerjaan kita dipulihkan Tuhan. Dan Tuhan menjauhkan sakit penyakit. Ya, Tuhan jauhkan Corona, Mikron, Omikron. Tuhan jauhkan. Apalagi ekonomi sekarang. Minyak goreng belum hadir lagi. Ya, masih sangat jauh dari yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Mau apa kita? Cuman satu andalan kita, Tuhan. Ya. Dan kita baca ayat yang ke-11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur yang tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Saudara ingat, ketika kita dalam pekerjaan apapun, sembunyi-sembunyi ke orang Israel, ya, walaupun menanti pengharapan yang besar, Tuhan akan datang. Dan Tuhan berkata apa kepada Gideon? Malaikat Tuhan, ayat yang ke-12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, berfirman kepadanya, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah perkasa. Saudara tahu, dalam kondisi apapun kita di hadapan Tuhan dikatakan apa? Ya, pahlawan yang gagah perkasa. Tuhan mengingatkan Kejadian 1:28. Ya, Tuhan memberkati manusia. Ya, mari kita lihat Kejadian 1:28. Ini rencana Tuhan. Kejadian 1 ayat yang ke-26 mulai. Ya. Berfirman Allah, hendaklah kami, berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang ada yang merayap di bumi. Maka Allah menetapkan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, menurut gambar Allah diciptakan dia laki-laki dan perempuan. Perhatikan ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya. Nah, saudaraku, taklukkanlah, ya, kata firman Tuhan. Jadi manusia dalam rencana Tuhan, ketika diciptakan, mereka diciptakan sebagai pemenang. Allah telah mentakdirkan kita sebagai pemenang, sebab ada yang harus kita taklukkan. Ya. Kita baca lagi di ayat yang ke Hakim-Hakim.
Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Ya, bukan perkasa. Ya. Yang perkasa itu cuma Tuhan El Gibor, Allah yang perkasa. Malaikat Tuhan berkata kepada Gideon, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah perkasa. Dalam kondisi apapun saudara, ingat, di hadapan Tuhan saudara ditetapkan sebagai pemenang. Pahlawan yang gagah berani, lawan semuanya itu dengan iman kita. Maka Tuhan akan menyatakan pertolongannya saudara. Jangan tinggalkan ibadah. Ya, kembali lagi ke ayat yang ke-24. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer itu. Pada malam, perhatikan ayat yang ke-25. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor domba jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua, berumur 7 tahun. Rentukanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiang-tiang berhalanya yang di dekatnya. Kemudian dirikanlah di situ mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua, persembahkanlah korban yang bakaran dengan kayu tiang berhala yang kau tebang itu. Saudara, kondisi seberat apapun, lakukan firman Tuhan adalah perintah Tuhan. Harus ada korban-korban yang dipersembahkan. Membangun mezbah Tuhan. Kembali jalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadilah pelaku Tuhan sebagai pelaku firman Tuhan. Maka kita akan melihat pertolongan Tuhan. Ya. Dan apa yang terjadi saudaraku? Hakim Gideon diangkat oleh Tuhan menjadi hakim yang kelima. Ya, untuk menolong bangsa Israel keluar dari masalah. Saudaraku, membangun mezbah kembali, ya, merobohkan tiang-tiang berhala. Semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan harus dimusnahkan. Maka Tuhan akan menyatakan pertolongannya. Yahweh Shalom. Saudaraku, Yahweh Shalom ini adalah nama yang diberikan oleh Gideon kepada Tuhan. Ya. Kalau dalam masalah apapun, ingat, bangun kembali mezbah Tuhan dan berseru, Tuhan itulah keselamatanku. Dia akan menyelamatkan ekonomimu, dia akan menyelamatkan rumah tanggamu dari kehancuran, dia akan menyelamatkan pendidikan anak-anakmu, dia akan menyelamatkan pekerjaanmu yang mungkin hampir kau di PHK saat ini, dia akan menyelamatkan sakit penyakitmu, dia akan sembuhkan. Yahweh keselamatanku. Haleluya. Amin saudara. Moga kiranya di hari-hari ini kita harus membangun kembali mezbah Tuhan, mempersembahkan korban seperti sedia kala. Ya, jangan ketika kita masih belum berhasil kita setia bangun mezbah, kita setia beribadah. Begitu kita berhasil kita lupa. Akhirnya apa? Malah petaka datang, kembali lagi kita menjadi sangat melarat menghadapi masalah yang besar. Tetapi ketika kita dalam kondisi apapun, jangan lupa tetap bangun mezbah dan katakan, Tuhanlah keselamatanku. Dia akan menyelamatkan dari segala masalah yang kita akan hadapi. Masalah bukan harus dihindari, harus dihadapi. Maka yang dapat mengalahkan Yahweh Shalom, Tuhan keselamatan kita. Puji Tuhan. Sebelum kita mengakhiri renungan ini, kita dengarkan dulu satu pujian bagi Tuhan. Begitu besar kasih Allah pada kita.
berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Bapak dan saudara sekalian, kita sudah lihat bagaimana kondisi bangsa Israel pada zaman Gideon. Mereka telah menjadi sangat melawan padahal mereka di tanah perjanjian. Sebab ada kesalahan. Nah saudara, jika kehidupan kita menjadi kondisinya seperti itu, ingat, pasti ada kesalahan. Mari bangkit lagi, bangun mesbah. Tuhan berkata siapa? Gideon. Ya, Tuhan berkata, bangkitlah, hai apa? Pahlawan yang mereka berani. Kasih Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur sebab kebenaran firman-Mu kembali memotivasi kami, bahwa kami walaupun dalam kondisi sebagaimanapun, mungkin seperti bangsa Israel pada zaman Gideon, tetapi kami harus meninggalkan semua yang tidak baik, kesalahan-kesalahan yang kami lakukan, dan kami ingin Tuhan membangun mesbah kembali, sehingga Tuhan akan kembali memulihkan kondisi keadaan kami, ekonomi kami, dan sebagainya. Kami percaya Yahweh Shalom, Tuhan keselamatan kami pasti menolong kami, sehingga kami Tuhan boleh diberkati kembali, dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Allah kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu lagi pada besok pagi hari ini. Puji Tuhan, Shalom.